Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat subuh kita ini diimami tadi oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Haruna Hashim. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Dan anak-anak kita juga bisa nanti memimpin salat subuh, mengikuti sunnah Nabi, membaca surat Alif Lam Mim Tanzil Sajadah, insyaallah. Amin. Kepada para alim ulama, ketua bertasawuf, seluruh pengurus Masjid Darul Muta'allim, apa nama daerahnya? Sungai Panas. Patutlah panas pagi ini. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan pahala haji dan umroh. Man shollat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa ba'da yadhkurullah, habis sholat subuh dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir. Nah, ini sekarang ini sedang duduk berzikir nih, karena majelis ilmu juga majelis zikir. Summa hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusolli rak'ataini, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat. Jadi kita ngajinya ini sampai jam 6:10. Jam 6:10 nanti kita sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq. Bukan sholat syuruk Pak Ustadz. Nama waktunya syuruk, nama sholatnya isyraq. Duduk dek, sebelum ibu tuh mau ngamuk di belakang. Dilempar orang tuh, kau tak kena, aku kena. Sholli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Syaratnya 3. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Berat agama Islam itu Pak Ustadz. Mau haji ke Makkah 70 juta, store 2025, berangkat 2055, 35, 45, 55, 30 tahun nunggu, tiap tahun kenduri. Berangkat 2055, 2054 mati. Siapa bilang Islam ini menyusahkan orang? Memang dari pintu kanan payah, bisa dari pintu kiri. Dari pintu kiri payah, saya masuk Masjid Darul Muta'allim nih, tidak dari pintu kiri, tidak dari pintu kanan, dari pintu depan. Jadi kalau tidak bisa pergi ke Makkah karena keterbatasan lain sebagainya, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya sahih tidak Pak Ustaz? Hadisnya ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadisun hasan. Hadis hasan, tidak ada ikhtilaf antar ulama, boleh mengamalkan hadis hasan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini insyaallah. Maka nanti jam 6:10 selesai pengajian, Bapak Ibu semuanya sholat sunat isyraq. Nah, pas Bapak Ibu sholat sunat itulah saya pulang, biar mudah saya lewat. Jadilah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, jangan jadi yang kelima, karena nanti kau akan binasa. Jadilah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, jangan jadi yang kelima, karena kau nanti binasa. Itulah yang akan kita kaji subuh ini. Apa saja yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu. Ini kalau tak dijelaskan nanti orang bingung memahaminya ini. Apa kata Ustaz Somad tadi? Jadilah kau yang pertama, kedua, ketiga, keempat, jangan jadi kelima, kau binasa. Pas pula dia anak yang kelima. Binasa laku kata dia. Makanya kalau ngaji itu dengar baik-baik, fokus. Kalau mau dengar, dengar. Kalau mau tidur, tidur. Jangan pengajian tidur-tidur ayam.
Aku tadi waktu Ustadz tuh pengajian macam-macam ku dengar, macam tidak. Nah, itulah yang banyak kacau. Ustadz, apa hukumnya suami saya ini sholat Nabi Daud? Sehari sholat, sehari tidak. Mana ada sholat Nabi Daud? Sholat Nabi Daud itu malam tahajud. Yang ada itu puasa Nabi Daud. Kenapa muncul sholat Nabi Daud? Gara-gara mengaji sambil tidur. Kalau mau ngaji, ngaji. Kalau mau tidur, tidur. Jadi kalau ada yang mau tidur, tidurlah. Nanti kami bangun nih jam 6:10. Jam 6:10 sore nanti kami bangun. Yang pertama, kun aliman. Ini puncaknya. Kalau memang kau mau jadi, kun aliman. Jadilah orang yang alim, berilmu. Apa beda alim sama ulama? Kalau satu alim, kalau dua alimani, kalau tiga ulama. Makanya orang Indonesia ini suka mubazir. Yang kami hormati para alim ulama. Kalau sudah alim ulama lah itu. Kalau satu masjid, kalau dua masjidani, kalau tiga masajid. Makanya kalau ada orang menghafal bahasa Arab 3, itu dia hafal 6. Karena bahasa Arab itu lain bentuk tunggal, lain bentuk jamak. Kalau buku satu, kitab. Kalau banyak, kutub. Kalau pintu satu, bab. Kalau banyak, abwab. Beda sama bahasa Indonesia. Kalau satu, buku. Kalau banyak, buku-buku. Kalau ustadz, satu, ustadz. Kalau banyak, asatiz. Nah, jadi menghafal kosakata. Kata Nabi yang pertama, kun aliman. Jadilah orang yang alim. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi alim. Alim dia. Datanglah mahasiswa menjumpai saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ini sedang menulis tesis S2. Di mana? Di UIN. Ya, boleh saya konsultasi? Boleh, saya bilang. Konsultasinya di mana? Kata dia. Saya tanya, kamu laki-laki apa perempuan? Perempuan pula. Ini kalau saya bawa konsultasi ke kafe, ini bisa jadi walid saya nanti. Konsultasinya di masjid, saya bilang, supaya jangan jadi fitnah. Jangan berdua, kau bawa kawan kau lagi. Ah iya. Waktu itu saya belum nikah. Ceritanya udah lama. Apa yang mau dikonsultasikan? Saya, mahasiswa, mahasiswi. Tak boleh berdua. Karena kita berdua berarti yang ketiga setan. Ini hadisnya sahih. Tapi banyak orang yang memplesetkan. Pergi laki-laki sama perempuan nonton, ikut kawannya. Biar supaya dia bisa berdua, dia bilang, kalau bertiga berarti kau setan. Apa yang sedang kau tulis S2? Saya Pak Ustadz sedang menulis namanya andragogi. Apa itu maksudnya? Belajar setelah dewasa. Terus sudah saya cari-cari dalam Quran, nggak ada belajar setelah dewasa. Saya pun mencari dalam hadis, nggak ada belajar setelah dewasa. Yang saya dapatkan adalah utlubil ilma, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Tapi dalil tentang belajar dewasa belum dapat saya Pak Ustaz. Terus saya tanya dia, Nabi Muhammad dapat wahyu umurnya berapa? 40. Abu Bakar beda dia dengan Nabi umurnya berapa? 2 tahun. Berarti waktu Nabi Muhammad dapat wahyu Iqra, Abu Bakar belajar ke Nabi, berapa umur Abu Bakar? Memang kalau pagi-pagi ini payah berpikir memang. Nabi Muhammad SAW dapat wahyu Iqra umurnya 40. Beda Nabi dengan Abu Bakar berapa tahun? 2 tahun. Kalau Nabi dapat wahyu umur 40, Abu Bakar belajar Islam, berapa umur Abu Bakar? 38. 38 kan? 38 itu anak-anak atau orang tua? Saya 28. 38 itu usia dewasa. Oh, kata dia. Oh, kata dia. Saya pun oh juga. Oh, kok bisa kau S2?
Jadi mengambil dalil itu bukan mesti tekstual. Kalau dalil itu tekstual tertulis, itu anak TK pun bisa. Jadi orang yang alim adalah membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca sejarah, mengambil kesimpulan. Nabi Muhammad dapat wahyu umur berapa? 40. Beda Nabi dengan Khadijah umurnya berapa? 15 tahun. Jadi waktu Nabi dapat wahyu umur 40, perempuan yang pertama belajar masuk Islam adalah Sayyidatuna Khadijah. Pertanyaannya, berapakah umur Khadijah belajar Islam? 55. Apakah 55 itu anak-anak atau dewasa? Dewasa. Apa kata dia? Oh, kata. Jadi akhirnya pertemuan kami waktu itu isinya oh, udah pulang ya. Berilmu. Itulah pentingnya Allah kasih kita akal. Akal inilah yang dipakai untuk membaca Al-Quran, membaca hadis, memahami. Afala ta'qilun. Ini banyak orang sekarang tak bisa, tak ada akal. Dulu waktu Tuhan membagi-bagi akal, dia nggak datang. Maka betul kata orang Minang, kurang akal, minum ayaka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membedakan kita dengan binatang itu, ambil ayam, belah kepala ayam, ada putih-putih, apa namanya? Otak. Ambil kambing, belah kepala kambing, ada putih-putih, apa namanya? Otak. Belah kepala orang, ada juga. Jadi kalau gitu, kambing, ayam, manusia sama-sama punya otak. Tapi apakah ayam berpikir? Tidak. Apakah kambing berpikir? Tidak. Maka kalau ada manusia punya otak tapi tak berpikir, berarti tak ada. Aku bilang begitu. Jamaah yang mengambil kesimpulan. Nah, yang membedakan kita dengan binatang itu adalah akal, bukan otak. Karena semua makhluk punya otak. Nyamuk, Pak Ustadz, nyamuk tak punya otak. Nyamuk itu yang paling hebat otaknya. Cuman kita tak bisa menengok otak nyamuk. Tangkaplah nyamuk itu, tengok otaknya pakai mikroskop. Jadi Allah kasih kita akal. Pembagian akal ini sama macam jari ini. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Pembagian rezeki pun begitu juga. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang susah. Pembagian muka pun begitu juga. Ada yang ganteng, ada yang sedang, ada yang jauh dari ganteng. Beginilah Allah membagi. Wa rafa'na fawqakum fawqa ba'din darajat. Memang sengaja dibuat Allah begini. Supaya apa? Supaya kita bisa bekerja sama. Coba kalau diciptakan Allah semua jari ini sama panjangnya. Macam mana kita mau bekerja sama? Makanya kita ini pun begitu. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Tapi siapakah yang masuk surga duluan? Bukan yang tinggi, bukan yang pendek, bukan yang sedang. Yang masuk surga adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini semua orang yang takut kepada Allah. Misalnya terkunci di dalam ruangan. Rumahnya ini canggih kaya. Mudah-mudahan anak kita semuanya jadi orang kaya. Dulu pertama orang pintu kunci rumahnya pakai kayu. Lama-lama canggih pakai besi. Lama-lama pakai kartu. Lama-lama pakai kode password 1472. Kode kau berapa? 1977. Itu apa maknanya? Tahun lahir aku. Canggih lagi sekarang, tidak lagi pakai itu, pakai muka. Asal muka, terbuka pintu. Rupanya bisa juga dipalsukan. Kenapa? Operasi plastik. Orang yang operasi plastik sama semua bentuk mukanya. Akhirnya muncul yang baru. Pakai apa? Pakai kornea mata. Nah, buka gini, terbuka pintu. Muncul lagi yang paling canggih pakai mulut. Buka pintu, terbuka. Sampai akhirnya suatu hari pintu tak terbuka. Kenapa? Dia habis sakit gigi. Dicabut giginya. Tak terbuka. Nah, akhirnya terkunci dari dalam ruangan. Masuk waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini juara azan dulu waktu SD.
Masuk waktu sholat jam 12.30, pintu tak juga terbuka. 1.30 tak terbuka, 2.30 tak terbuka, 3.30 tak terbuka. Masuk waktu asar. Pertanyaannya, bagaimana sholat zuhurnya? Menurut mazhab Hanafi, dia tidak wajib sholat zuhur. Kenapa tak wajib? Karena di dalam ruangan itu tak ada air dan tak ada debu. Mau berwuduk tak bisa, mau tayamum pun tak bisa. Cari-cari debu tak ada. Sini tak ada debu, sini tak ada debu. Untung muka kawan tu berdebu. Menurut mazhab Hanafi dia tak wajib sholat. Kenapa tak wajib sholat? Karena dua alat bersuci tak ada. Air tak ada, debu tak ada. Menurut mazhab Hambali, dia tetap wajib sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Tak perlu disebutkan tanpa wudhu dan tayamum, tak perlu. Karena tak ada alat bersuci, kata mazhab Hambali. Kata mazhab Syafi'i, dia tetap sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Tapi nanti kalau dia udah keluar dari kamar itu, tiba-tiba dibukakan pintu orang. Alhamdulillah keluar dia dari kamar itu. Berapa hari? Setelah 3 minggu. Keluar dari situ, dia ulang balik sholatnya. Sholat yang diulang itu namanya sholat i'adah. Sholat apa namanya? I'adah. Sekarang kita ulang balik. Menurut mazhab Hanafi tak wajib sholat. Kenapa tak wajib? Karena tak ada alat bersuci, tak ada air, tak ada wudhu. Menurut mazhab Hambali wajib sholat tanpa air dan tanpa tayamum. Menurut mazhab Syafi'i sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, tapi nanti setelah dapat air diulang balik. Pertanyaannya, Bapak yang ada di Sungai Panas ini ikut mazhab apa? Serius? Nanti tahu-tahu Hanafi. Kira-kira kalau kita ikut mazhab Hanafi boleh apa tak boleh? Boleh. Imam Hanafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita ikut mazhab Hambali boleh apa tak boleh? Boleh. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi coba kalau kita berpikir, pas di akhirat ditanya Allah, kalau kemarin waktu terkunci itu sholat apa tidak sholat? Aku tak sholat. Kenapa kau tak sholat? Karena tak ada alat berwudu. Kata Allah, kau masih punya utang, maka kau terutang. Berarti kita mati dalam keadaan bawa hutang sholat. Kita pakai mazhab Hambali. Kau kemarin waktu terkunci itu sholat, aku sholat ya Allah, tapi sholat kau tak sah. Kenapa tak sah? Karena tidak berwudu dan tidak tayamum. Maka kau pun juga punya hutang. Lalu yang bermazhab Syafi'i ditanya, kau waktu terkunci kemarin sholat, aku sholat, tapi sholat kau tak sah, tapi udah kuulang balik setelah dapat air. Nampak? Apanya yang nampak? Kehalusan mazhab Syafi'i. Tak boleh kita membanding-bandingkan ulama, Pak Ustaz. Saya tidak membanding-bandingkan ulama. Saya cuma mau mengajak mengaji. Ini subuh ini kita ngaji. Kira-kira yang saya sampaikan ini paham apa tak paham? Paham. Iya Pak Ustaz, tapi judul yang Ustaz sampaikan ini nggak sesuai dengan tema. Tema kita kan silaturahim. Silaturahim. Udah bolak-balik itu aja sih, silaturahim. Saya mau kita ngaji, paham kita substansinya. Itulah kenapa kita pakai mazhab Syafi'i, karena kehalusan pemikiran Imam Syafi'i.